Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat nih yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju serta sukses. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membedah izin usaha UMKM lagi nih, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin usaha pembersih lantai dan pembersih toilet. Karena banyak yang bertanya kepada admin, bagaimana sih caranya untuk melengkapi izin usaha pembersih lantai dan pembersih toilet. Karena kita akan jelaskan secara detail nih di video kali ini. Jadi buat kalian yang punya izin usaha pembersih lantai dan pembersih toilet, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai, karena akan kami jelaskan secara detail nih apa sih itu pembersih lantai, pembersih toilet, lalu bagaimana izinnya, dan seperti apa cara melengkapinya akan kita bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang punya usaha tersebut, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya guys. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka terlebih dahulu sahabat. Di era modern saat ini, kebersihan dan kenyamanan rumah menjadi prioritas bagi banyak keluarga. Lantai dan toilet sebagai bagian penting dari rumah memerlukan perawatan khusus untuk memastikan lingkungan yang higienis dan bebas dari kuman. Nah sahabat, dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya kebersihan, produk-produk pembersih lantai dan toilet yang efektif dan mudah digunakan menjadi kebutuhan utama. Produk ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan sehari-hari, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Nah, buat sahabat nih, kalian wajib tahu nih bahwa pembersih lantai dan toilet ini merupakan bagian penting dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan data terbaru mengenai penggunaan dan kebutuhan perawatan rumah, diperkirakan nih bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 30 juta rumah tangga yang memerlukan solusi pembersihan yang efektif untuk lantai dan toiletnya. Lantai dan toilet merupakan area dengan frekuensi penggunaan yang tinggi, sehingga menjaga kebersihannya adalah prioritas utama. Nah sahabat, dengan jumlah rumah tangga yang besar ini, terdapat permintaan signifikan untuk produk pembersih lantai dan toilet yang berkualitas, termasuk pembersih khusus untuk berbagai jenis lantai seperti keramik, marmer, dan kayu, serta pembersih toilet yang efektif dan aman. Nah, peluang bisnis sektor ini mencakup penyediaan produk yang tidak hanya membersihkan secara efektif, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap kuman, bau, dan noda, serta memenuhi kebutuhan konsumen akan kemudahan dan efisiensi dalam perawatan rumah tangga. Ini baru rumah tangga saja teman-teman ya, karena kan kita tahu bahwa saat ini banyak sekali bisnis seperti retail modern, kemudian ada mall, itu pasti juga membutuhkan namanya pembersih lantai dan pembersih toilet teman-teman. Data terkait kebutuhan pembersihan rumah tangga ini menunjukkan adanya pasar yang sangat besar dan beragam untuk produk pembersih lantai dan toilet di Indonesia. Nah, dengan lebih dari 30 juta rumah tangga yang membutuhkan solusi kebersihan, peluang terbuka lebar bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk memasuki pasar yang terus berkembang ini dengan strategi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen. Nah, dengan permintaan yang terus meningkat untuk produk pembersih yang efektif dan aman, UMKM ini memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan peluang ini dan memperluas usaha mereka di sektor perawatan rumah yang luas dan menjanjikan ini. Nah, jika Anda berencana untuk meluncurkan produk pembersih lantai atau toilet, atau ingin memperkuat posisi bisnis Anda di industri ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dan dalam video kita kali ini, kami akan membahas berbagai jenis produk pembersih lantai dan toilet, serta bagaimana Anda dapat melengkapi legalitas usaha dengan cara yang aman, resmi, dan mudah, sehingga Anda bisa memanfaatkan peluang bisnis ini secara maksimal tentunya sahabat. Ketika kita membahas pembersih
pembersih rumah, kita tidak hanya sekedar berbicara tentang menyapu atau mengepel lantai. Ada berbagai jenis produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan penampilan area rumah, terutama nih lantai dan toilet. Nah, produk pembersih ini mencakup berbagai barang yang dirancang untuk membersihkan, melindungi, dan menjaga kebersihan berbagai jenis permukaan, serta memastikan lingkungan rumah tetap higienis dan nyaman. Nah sahabat, berikut ini adalah berbagai jenis produk pembersih lantai dan toilet yang penting untuk dipahami sebagai dasar dalam kalian memasuki dan memahami bisnis produk pembersih rumah tangga ini. Jadi kalian wajib tahu terlebih dahulu dasar-dasarnya ya. Produk perawatan yang pertama adalah pembersih lantai serbaguna atau kita singkat dengan multi surface cleaner. Nah, contohnya ada Wipol Karbol, SOS, Dettol, kemudian ini macam-macam teman-teman. Nah, manfaatnya ini dapat digunakan pada berbagai jenis lantai seperti keramik, marmer, granit, atau vinil. Nah, ini efektif membersihkan debu, kotoran, dan noda. Produk ini seringkali juga memberikan efek kilap serta meninggalkan aroma segar yang tahan lama. Produk yang kedua adalah pembersih lantai khusus atau kita singkat dengan special floor cleaner. Ini contoh pembersih khusus untuk lantai atau marmer granit. Contohnya CIF floor cleaner marmer dan granit atau granito stone color cleaner. Manfaatnya ini dirancang khusus untuk membersih dan merawat lantai marmer atau granit. Formulanya yang lembut untuk mencegah goresan dan menjaga kilap alami lantai. Lalu ada pembersih khusus lantai kayu nih. Contohnya Pledge Gentle Wood floor cleaner atau Bona Hardwood. Manfaat ini cocok untuk lantai kayu atau laminasi, menjaga kelembaban kayu dan mencegah kerusakan seperti retak atau kering dari produk lantai kayu tersebut. Lalu yang ketiga ada pembersih lantai antibakteri. Nah, di sini contohnya ada Dettol antibakterial, Wipol Karbol Fine Action. Ini manfaatnya mengandung bahan antibakteri yang membunuh kuman dan bakteri di permukaan lantai. Ini cocok untuk area yang membutuhkan kebersihan ekstra seperti dapur dan kamar mandi. Yang keempat ada pembersih lantai bebas bahan kimia keras. Di sini contohnya ada 7 Generation Free atau Clearful Cleaner. Manfaatnya untuk produk ramah lingkungan yang menggunakan bahan-bahan alami atau organik, aman untuk kesehatan keluarga dan lingkungan tanpa mengorbankan kekuatan pembersih. Selanjutnya ada pembersih lantai deodoran. Ini contohnya ada Glade for Cleaner, Fabuloso All Purpose Cleaner. Ini manfaatnya selain membersihkan lantai, produk ini juga memberikan aroma yang segar tahan lama dan menghilangkan bau tak sedap di dalam ruangan. Selanjutnya ada pembersih lantai berbasis asam. Nah, contohnya ada Fixal pembersih keramik, Ajak Professional Toilet, dan Bathroom Cleaner. Manfaatnya ini efektif untuk membersihkan noda berat seperti kerak, dapur, atau sisa-sisa konstruksi pada lantai keramik atau porselen. Biasanya digunakan di area yang sering terkena air seperti kamar mandi. Selanjutnya ada pembersih lantai kering. Ini contohnya Sweeper Draper, Quick Change Hardwood. Nah, manfaat ini digunakan untuk membersihkan tanpa air. Ideal untuk lantai kayu atau laminasi, biasanya dalam bentuk serbuk atau lap basah yang menyerap kotoran dan debu. Lalu ada pembersih lantai desinfektan. Ini contohnya Clorox Clean Up Cleaner, Lysol Clean, dan Fresh Multi Surface Cleaner. Manfaatnya ini menggabungkan fungsi pembersihan dengan desinfeksi, membunuh kuman, virus, dan bakteri. Ini cocok untuk area yang memerlukan kebersihan ekstra seperti rumah sakit ataupun klinik. Lalu ada pembersih lantai dengan kilap ekstra. Ini High Gloss Floor Cleaner. Contohnya Zoflora Floor Cleaner, Zephyr Traffic Floor Polish. Manfaatnya memberikan kilap ekstra pada lantai vinil, keramik, atau kayu yang mengkilap, dan produk ini membantu mempertahankan kilauan lantai dan membuatnya terlihat baru lebih lama. Produk perawatan dan pembersih keramik, toilet, dan porselen ini dirancang khusus untuk membersihkan, melindungi, dan mempertahankan kilap permukaan keras di rumah Anda. Nah, sahabat, produk ini mengandung bahan aktif yang efektif menghilangkan noda, kerak, dan kotoran membandel sambil menjaga permukaan tetap bersih dan terlindungi dari kerusakan. Produk ini biasanya juga memiliki sifat antimikroba yang membantu membunuh kuman dan bakteri, memastikan kebersihan dan kesehatan di area yang paling sering digunakan. Berikut nih adalah beberapa jenis pembersih toilet beserta contohnya dan manfaatnya akan kami jelaskan sebagai dasar buat kalian teman-teman agar memahami produk perawatan di bidang toilet tersebut. Yang pertama adalah pembersih toilet cair. Nah, contohnya ada Harpic Power Plus, Domestos, Fixal. Nah, manfaat ini produk ini diformulasikan khusus untuk membersihkan kotoran, noda, dan kerak yang menempel di bagian dalam toilet. Cairan ini biasanya kental dan mampu menempel pada permukaan, sehingga efektif melarutkan noda dan kerak, serta membunuh kuman dan bakteri, dan beberapa juga memiliki aroma yang menyegarkan. Yang kedua ada pembersih toilet gel. Ini contohnya dari Lysol Toilet Bowl Cleaner atau Mr. Muscle. Manfaatnya ini gel pembersih ini menempel lebih lama pada permukaan toilet sehingga lebih efektif dalam melarutkan dan menghilangkan kerak dan noda. Produk ini seringkali diformulasikan untuk membersihkan area yang sulit dijangkau seperti di bawah tepi mangkuk toilet kalian.
Selanjutnya ada tablet pembersih toilet. Nah, contohnya ada Blue Power Toilet Bowl Cleaner, Clorox. Nah, ini teman-teman, manfaat ini tablet ini ditempatkan di tangki air toilet dan secara perlahan melepaskan bahan pembersih setiap kali toilet disiram. Ini membantu menjaga kebersihan toilet secara otomatis, mencegah pembentukan kerak dan noda, serta menjaga aroma yang tetap segar di dalam kamar mandi. Lalu ada pembersih toilet berbasis enzim. Contohnya ada Ecover Toilet Cleaner, Greenworks Toilet Bowl Cleaner. Manfaat ini, produk ini menggunakan enzim alami untuk memecah dan melarutkan noda organik sehingga ramah lingkungan dan aman digunakan. Dan pembersih berbasis enzim ini efektif untuk menghilangkan bau tak sedap dan menjaga kebersihan toilet tanpa bahan kimia keras. Lalu ada pembersih toilet antibakteri. Contohnya ada Dettol Power dan Fresh Antibacteria, ada Domestos. Nah, ini manfaatnya selain membersihkan, produk ini juga membunuh 99,9% kuman dan bakteri di permukaan toilet. Idealnya nih untuk memastikan kebersihan dan higienitas maksimal di area toilet, terutama di tempat-tempat yang sering digunakan. Lalu ada pembersih toilet alami. Ini contohnya ada 7 Generation Toilet Bowl Cleaner, ada metode antibakterial. Nah, manfaat ini menggunakan bahan-bahan alami seperti asam sitrat, cuka, atau minyak esensial untuk membersihkan dan mengidentifikasi atau mendesinfeksi toilet tanpa bahan kimia berbahaya. Nah, produk ini cocok untuk pengguna yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya ada pembersih toilet desinfektan. Ini contoh ada Lysol, ada Clorox teman-teman. Manfaat ini, produk ini tidak hanya membersihkan tetapi juga mendesinfeksi toilet, membunuh kuman dan virus dan bakteri. Sangat cocok digunakan di lingkungan yang membutuhkan kebersihan ekstra seperti rumah sakit dan klinik. Nah, setiap jenis pembersih toilet ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik itu untuk membersihkan noda membandel, mendisinfeksi, atau menjaga kebersihan secara otomatis. Nah, memilih produk yang tepat akan memastikan toilet tetap bersih, higienis, dan pastinya segar. Dan sahabat, ini adalah beberapa contoh produk pembersih toilet yang mungkin kalian sering lihat. Dan pastinya produk-produk inilah yang ada di masyarakat ini pastinya sudah memiliki izin edarnya teman-teman, sehingga bisa diedarkan di masyarakat dan bisa membranding di otak masyarakat untuk membersihkan toilet atau lantai mereka. Kalian pengen kan punya produk-produk yang bisa terkenal seperti ini, dan kalian ingin produk kalian itu diedarkan secara resmi dan sah, dan akan kita bahas video secara detail bagaimana nih melengkapi legalitasnya agar kalian bisa memiliki brand seperti mereka di depan teman-teman. Nah, sahabat perlu tahu, untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan kesuksesan dalam bisnis produk pembersih lantai dan pembersih toilet, penting nih untuk memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor kunci dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis. Nah, fokus pada aspek-aspek yang akan mendukung daya saing dan keberhasilan produk Anda di pasar, seperti pemilihan bahan pembersih berkualitas tinggi, pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi, legalitas, dan standar kebersihan. Nah, faktor-faktor ini dapat meningkatkan daya tarik produk Anda dan memenangkan kepercayaan konsumen. Akan kita jelaskan secara detail apa saja faktor bisnis tersebut. Yang pertama adalah pemilihan bahan berkualitas, sahabat. Bahan pembersih yang berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan produk efektif dan aman. Bahan ini harus mampu menghilangkan kotoran dan bakteri secara efisien tanpa merusak permukaan lantai atau toilet, serta aman digunakan oleh konsumen. Contohnya nih, produk pembersih toilet yang mengandung asam sitrat alami yang efektif membersihkan noda dan kerak tanpa merusak lapisan porselen toilet, atau pembersih lantai yang menggunakan bahan surfaktan yang ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Faktor bisnis kedua adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen, sahabat. Nah, mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen sangat penting nih dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan harapan pasar. Ini melibatkan pemahaman tentang jenis kotoran yang sering dihadapi konsumen, aroma yang disukai, serta fitur-fitur tambahan yang diinginkan. Contohnya, meluncurkan produk pembersih lantai dengan aroma lavender yang disukai banyak konsumen, atau pembersih toilet dengan formula antibakteri yang efektif membunuh kuman penyebab penyakit. Menjawab kebutuhan konsumen akan kebersihan yang menyeluruh pastinya. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang tepat akan membantu produk menonjol di pasar. Ini melibatkan branding yang menarik, penentuan harga yang kompetitif, serta promosi yang efektif dan distribusi yang luas melalui kanal-kanal penjualan yang relevan, termasuk pula penjualan online. Contohnya nih, kampanye promosi produk pembersih lantai yang menargetkan ibu rumah tangga melalui iklan di media sosial dengan video tutorial penggunaan, serta penawaran diskon khusus untuk pembelian pertama di platform e-commerce. Yang keempat, ada inovasi produk. Teruslah berinovasi dengan menghadirkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan atau tren terbaru di pasar dapat menjadi keunggulan kompetitif. Inovasi ini bisa berupa formula baru, kemasan yang lebih praktis, atau penambahan fungsi pada produk. Contohnya, pembersih toilet dengan teknologi penghilang bau yang juga berfungsi sebagai pembersih noda,
atau pembersih lantai yang juga berfungsi sebagai anti serangga, menawarkan nilai tambah bagi konsumen yang menginginkan solusi praktis untuk kebersihan rumah mereka. Faktor bisnis selanjutnya adalah keberlanjutan dan ramah lingkungan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan produk yang ramah lingkungan akan memiliki daya tarik lebih. Ini mencakup penggunaan bahan-bahan yang biodegradable dan kemasan yang dapat didaur ulang. Contohnya nih, pembersih lantai yang menggunakan bahan-bahan alami dan kemasan botol yang dapat diisi ulang, mengurangi limbah plastik, atau produk pembersih toilet yang bebas dari bahan kimia berbahaya dan menggunakan botol dari daur ulang plastik. Faktor selanjutnya adalah kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan keamanan. Contohnya, sebuah UMKM yang baru memasuki pasar produk pembersih lantai dan toilet memastikan semua produknya memiliki sertifikasi keamanan dari badan terkait dan telah memenuhi semua persyaratan legalitas yang diperlukan. Nah, dengan legalitas yang lengkap, mereka tidak hanya melindungi bisnis mereka dari masalah hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen yang lebih cenderung membeli produk yang telah disertifikasi secara resmi. Jadi, pastikan nih produk perawatan kalian seperti sertifikat izin edar PKRT, dan akan kami jelaskan secara detail bagaimana sih untuk mendapatkan izin edar PKRT untuk produk pembersih lantai dan pembersih toilet ini, sahabat. Oke sahabat, di dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara nih, izin edar ini adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Nah, memiliki legalitas usaha dan izin edar ini yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, atau investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Legalitas usaha dan izin edar ini terdapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen. Dan izin edar ini memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas lagi dan pastinya peluang bisnis baru, sahabat. Nah sahabat, saat ini dunia mengalami perubahan signifikan nih dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita menjaga kebersihan rumah. Seiring dengan perubahan ini, bisnis produk pembersih lantai dan pembersih toilet ini menunjukkan peluang besar untuk berkembang. Nah, hal ini didorong lagi nih oleh peningkatan kesadaran konsumen tentang kebersihan rumah tangga, tren keberlanjutan, kemajuan teknologi dalam produk pembersih, pertumbuhan e-commerce, serta meningkatan standar kualitas dan regulasi kebersihan. Nah sahabat, selain memperhatikan proses bisnisnya, bagi sahabat wirausaha yang tertarik menekuni bisnis ini sangat penting nih untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan konsumen dengan melengkapi legalitas usaha. Legalitas yang lengkap tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar. Nah, dengan legalitas yang sudah di tangan, sahabat bisa berbisnis dengan lebih tenang, dan kami akan bahas lebih lanjut di video kita kali ini. Nah, perlu sahabat ketahui, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pemilik bisnis industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga agar usahanya bisa sah secara hukum. Jadi perlu sahabat ketahui bahwa produk pembersih toilet, produk pembersih lantai, porselen ini adalah masuk ke usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Nah sahabat, ada kalanya nih pengusaha ini hanya memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kenyataannya nih, kalau usahanya sudah mendapatkan izin, ini terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha di kemudian hari, sahabat. Omset bisnis pastinya dapat bertambah disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisa memperoleh pasar yang lebih banyak. Salah satunya misalkan adalah dapat bekerja sama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru nih melalui tender yang telah dilakukan lembaga swasta ataupun pemerintah. Pebisnis juga bisa mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, melakukan ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri. Kalian pasti mau kan? Tetapi nih, kalau pemilik bisnis abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, terdapat beberapa risiko yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis. Antara lain nih, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya apa? Bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian,
barang atau aset bisnis disita, bahkan dapat diberi penalti ataupun denda. Dan sahabat perlu tahu nih, banyak konsumen atau klien kami yang bercerita bahwa mereka itu habis ratusan juta karena mereka nggak punya legalitas usaha, padahal usaha sudah berjalan lama. Akhirnya banyak oknum-oknum dari mulai penegak hukum, dari dinas setempat, karena mereka nggak ada izin. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memberikan uang tips. Padahal uang tips itu jika mereka mengurus izin usaha itu pasti lebih murah dan lebih aman, teman-teman. Kita akan saksikan juga beberapa nih kasus-kasus penangkapan atau produk tanpa izin edar sehingga digerebek ataupun disita, teman-teman. Di sini nih, 2 tersangka kosmetik tanpa izin edar ditahan. Kemudian Polsek Gresik amankan pembuat deterjen dan obat pembersih tanpa izin. BPOM serang pelaku usaha wajib miliki izin edar, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, buat kalian nih yang punya produk dan kalian sudah berkembang, kalian wajib investasikan dana kalian untuk legalitas usaha. Karena apa? Karena ketika kalian sudah memiliki legalitas usaha, bisnis kalian ini bisa berjalan dengan aman dan tenang, jauh dari oknum-oknum, dan kalian akan dilindungi negara, teman-teman. Dan biayanya pasti nggak terlalu mahal dibandingkan kalian memberikan kepada oknum-oknum tips-tips atau uang-uang untuk mereka diam, teman-teman. Jadi teman-teman, yuk, saran kami, kita di sini akan bantu bagaimana sih caranya melengkapi izin edar supaya usaha teman-teman ini, bisnis teman-teman ini aman, kemudian bisa berkembang dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, sahabat. Nah, legalitas usaha dalam industri produk pembersih lantai dan pembersih toilet ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis, sahabat. Nah, dengan memastikan bahwa produk pembersih lantai dan toilet Anda memiliki legalitas yang lengkap dan sesuai dengan peraturan, Anda tidak hanya menjamin operasional yang sah di mata hukum, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk Anda. Mengingat permintaan yang terus meningkat dan kompetisi yang ketat dalam industri ini, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha Anda. Dan dalam video kali ini, kami akan membahas berbagai jenis legalitas yang perlu Anda miliki untuk menjalankan usaha produk pembersih lantai dan pembersih toilet secara resmi dan efektif serta mudah. Yang paling utama adalah kalian menetapkan KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. KBLI yaitu adalah klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia. Ini merupakan kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Nah, masing-masing pemilik bisnis ini perlu memasukkan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan, di mana kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha. Dan kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga itu kodenya adalah 20231 ya, sahabat. Kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim, ataupun cair. Nah, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih keperluan rumah tangga lainnya seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan kapas, laken, dan sebagainya yang dilapisi sabun ataupun deterjen seperti tisu basah, gliserol mentah, pembersih permukaan, kemudian seperti bubuk pencuci, baik padat maupun cair, dan deterjen, preparat pencuci piring, dan pelembut bahan pakaian, produk pembersih dan pengkilap seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin olahan, pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kayu dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta atau bubuk menggosok. Nah, sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika sahabat keliru memasukkan kode KBLI 20231, maka izin usaha tidak bisa berjalan, teman-teman. Selanjutnya adalah NIB OSSRBA, teman-teman. Jadi kode yang tadi itu, kode KBLI ini masuk nanti ke dalam NIB. Nah, sekarang ini pemerintah telah melakukan efisiensi dalam pengurusan izin. Usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga ini menggunakan OSS, yaitu Online Single Submission berbasis resiko. Kalau dulu nih, pengurusan izin usaha ini menggunakan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian tanda daftar perdagangan atau TDP, surat keterangan SKT. Maka untuk saat ini, teman-teman, usaha ini diganti oleh nomor induk berusaha, dan NIB ini wajib dimiliki oleh semua pemilik bisnis karena dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnis. Jadi ibaratnya mah kalau misalkan itu adalah KTP-nya para pengusaha atau para pemilik bisnis, itu wajib punya namanya NIB, teman-teman. Jadi kalau kalian punya bisnis tapi kalian belum punya NIB, wah bahaya, teman-teman. Kalian wajib bikin NIB ya. Akan kami jelaskan apa saja sih NIB itu.
Nah, apa sih NIB? NIB ini singkatan dari nomor induk berusaha. Jadi ini adalah bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha. NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Ini berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir, dan hak akses kepabeanan, teman-teman. Jadi udah nggak ada lagi namanya tadi SIUP TDP, sudah menjadi NIB, teman-teman. Lebih simpel, teman-teman. Legalitas selanjutnya yang wajib kalian miliki adalah PT Perorangan. Apa sih itu PT Perorangan? Ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Jadi nih buat kalian yang punya usaha tadi pembersih toilet dan pembersih lantai, ini kalian minimal wajib berbadan hukum, yaitu adalah PT Perorangan. Nah, saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang, melainkan bisa didirikan seorang diri yang disebut dengan PT Perorangan ini, teman-teman. Jadi hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, sesuai peraturan ini, PT Perorangan hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Besaran modal untuk bisa mendirikan PT Perorangan ini hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu, sahabat, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Nah, masih menyambung dengan poin tersebut, karena Anda mendirikan PT Perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu nih, karena PT Perorangan statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi resiko bisnis di kemudian hari. Dan manfaat PT Perorangan ini tidak ada ketentuan modal dasar. Cukup mengisi pernyataan pendirian PT Perorangan dan cukup 1 orang pendiri saja, yaitu KTP-nya, dan pajak yang dibayar pastinya lebih murah. Legalitas berikutnya adalah paten merek haki. Apa sih yang dimaksud dengan haki? Haki ini adalah hak kekayaan intelektual, teman-teman, atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersil, teman-teman. Misalnya nih, hak untuk para kreator, inventor, atau perancang atau hasil kreasi temuannya, baik secara langsung atau melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum. Di sini, pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beriktikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Nah, seberapa penting haki sih? Haki ini sangat penting, teman-teman, bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya. Pendaftaran haki ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan atau untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Haki lupa diurus itu sama dengan bom waktu, teman-teman. Merek ini adalah identitas bagi bisnis sobat, teman-teman, di mana kalian nanti dapat eksklusif tentang merek tersebut, mencegah sobat lain menggunakan merek yang sama. Dan merek ini bisa digunakan sebagai penarik perhatian dan alat ukur pembeda dengan produk jasa lain. Jadi sebagai branding ini merek itu, teman-teman, hakinya kalian wajib miliki. Nah, buat bisnis ini pentingan merek dulu atau izin dulu? Nah, memulai bisnis tidaklah mudah, hanya banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satunya ketika sahabat memulai bisnis, perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk sahabat. Namun yang utama dari hal tersebut adalah izin yang sah atas kekayaan hak intelektual. Jadi jawabannya adalah kalian wajib urus mereknya terlebih dahulu apakah sudah digunakan oleh orang lain atau belum, sahabat. Jadi ketika kalian cek sudah digunakan, maka kalian bisa merubah nama merek kalian supaya kalian itu tenang bisnisnya, teman-teman. Dan ketika merek kalian aman, segera daftarkan hakinya, teman-teman. Dan perlu sahabat ketahui, penting gak sih UMKM mendaftarkan merek? Pelaku UMKM ini kadang melupakan pentingnya pengelolaan haki, padahal salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui nih, ada beberapa kelas usaha merek dalam bidang usaha. Jadi nih, di Indonesia ini ada 45 kelas merek yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu ada kategori kelas barang dan atau kategori kelas jasa. Untuk kode kelas barang itu kelas 1 sampai dengan 34 kodenya. Kalau kelas jasa itu kodenya 35 sampai dengan 45, teman-teman.
Legalitas selanjutnya adalah izin edar PKRT Kemenkes teman-teman. Untuk produk pembersih lantai dan pembersih toilet ini wajib punya namanya izin edar Kemenkes atau izin edar PKRT. Seperti nama ini, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan CQ Direktur Jenderal Bina Keparfasian dan Alat Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, kemudian mutu dan juga manfaat. Nah, PKRT ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis terhadap keamanan dan kesehatan manusia. Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT ini tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan pastinya lingkungan. Jadi sahabat, PKRT ini adalah alat bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Oleh karena itu, alat kesehatan dan PKRT ini haruslah bermanfaat, bermutu, aman ketika digunakan, sehingga harus diproduksi dan distribusikan secara benar sesuai standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat dan presisi serta aman. Apa saja sih dokumen persyaratan PKRT? Jadi perbekalan kesehatan rumah tangga atau kita singkat dengan PKRT ini adalah tadi alat bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan juga fasilitas umum teman-teman. Jadi produk PKRT ini baik dalam negeri maupun impor itu wajib memiliki namanya izin edar PKRT. Dan untuk syarat-syaratnya mendapatkan izin edar PKRT ini tadi sudah kami jelaskan satu persatu dan kami ulang lagi teman-teman ya. Jadi pertama kalian wajib punya namanya akun OSS badan usaha, minimal kalian punya PT perorangan dan kalian wajib daftarkan OSS-nya. Kemudian kalian wajib punya desain kemasan produk nih. Jadi label kalian di dalam botol kalian atau kemasan kalian wajib punya. Kemudian ada namanya sertifikat paten merek haki atau bukti tanda daftar paten merek haki karena belum terbit sertifikat hakinya itu boleh. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk mendaftarkan izin edar PKRT. Kemudian stempel nama PT, CV atau PT perorangan. Jadi buat kalian nih yang sudah punya PT, CV atau PT perorangan yang wajib membuat stempel nama PT-nya. Kemudian mengisi formulir spesifikasi produk. Ini nanti kita akan berikan apa sih formulir yang perlu diisi. Lalu ada hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian ini teman-teman bisa dilakukan di laboratorium kesehatan di daerah masing-masing. Itu biasanya biayanya sekitar Rp300.000 dan kalian bisa membawa sampel kalian untuk diuji di laboratorium tersebut teman-teman. Nah, ini adalah beberapa kategori PKRT teman-teman. Jadi teman-teman wajib tahu kategori PKRT apa saja sih yang wajib mendapatkan izin edar PKRT. Pertama ada kategori tisu dan kapas. Contohnya ini ada kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, cotton bud, tisu dan kapas lainnya. Ini masuk ke kategori PKRT tisu dan kapas. Kategori selanjutnya adalah sediaan untuk mencuci. Contohnya ada sabun cuci batang, sabun cuci krim, enzim mencuci, deterjen bubuk, deterjen cair, pelembut, pewangi atau pelicin kain, pemutih kain, sabun cuci tangan, sabun cuci piring. Ini juga masuk namanya kesediaan untuk mencuci untuk kategori PKRT selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah pewangi nih, pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air, kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon, penghilang bau ruangan. Ini juga masuk namanya ke kategori PKRT. Itu untuk jenisnya pewangi teman-teman. Lalu kategori selanjutnya ada perawatan bayi dan ibu. Contohnya botol susu, popok bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI. Kemudian ada antiseptika dan desinfektan. Dan juga ini kita lihat ada antiseptika dan desinfektan masuk ke dalam kategori PKRT juga teman-teman untuk izin edarnya. Jadi teman-teman, tadi kategori-kategori yang sudah kami sebutkan itu adalah produk-produk yang wajib memiliki izin edar PKRT. Jadi ketika kalian ya belum memiliki izin edar PKRT untuk produk kalian tersebut, kalian harus waspada dan hati-hati ya. Karena apa? Karena ketika kalian nanti menghadapi sidak atau apapun nanti kalian bisa kena jerat hukum teman-teman. Cuman ada juga nih pestisida rumah tangga, pengendali serangga dalam bentuk padat, aerosol, mengendali tikus, pencegah serangga. Ini juga masuk wajib ke izin edar PKRT teman-teman. Jadi kalian nih harus siapkan diri kalian untuk melengkapi legalitas tersebut step by step dan nanti akan kami bantu bagaimana cara melengkapi legalitas itu secara mudah dan juga online teman-teman. Dan kita akan sedikit menganalisa legalitas dari produk-produk yang sudah terkenal teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman, untuk Wipol kalian mungkin sudah tahu ya pembersih di toilet ini teman-teman. Ini sudah terdaftar haki, jadi sudah aman. Jadi ketika kalian punya produk, kalian wajib cek nih di paten merek haki, apakah nama merek kalian sudah ada yang gunakan atau belum. Kalau belum ada yang gunakan, jadi bisa kalian daftarkan. Karena apa? Karena ini adalah penting teman-teman untuk pendaftaran izin edar PKRT. Kita bisa lihat lagi nih, Harpic juga sama teman-teman. Ini sudah terdaftar paten merek haki. Karena apa? Karena ketika kalian mendapatkan izin edar PKRT, salah satu syaratnya adalah wajib sudah terdaftar di haki teman-teman.
Nah selanjutnya teman-teman, kita bisa cek juga nih teman-teman untuk izin edar PKRT. Jadi perlu kalian teman-teman ketahui bahwa izin edar PKRT ini bisa dicek secara online teman-teman. Jadi kalian nanti bisa masukkan nama produknya, apakah sudah terdaftar izin edar PKRT artinya belum. Jadi ketika kalian nih punya produk kemudian belum ada izin edarnya, maka tidak akan ada di sistem tersebut. Dan ketika kalian sudah mendaftarkan izin edar PKRT, maka kalian bisa cek di dalam sistemnya. Ini salah satu produknya Wipol teman-teman. Kemudian ini kita lihat Domestos juga sudah ada perbekalan kesehatan rumah tangga. Ada masa berlakunya juga teman-teman. Kemudian untuk nama produknya ada, nama perusahaannya juga ada, jenis produknya ada teman-teman. Jadi teman-teman, saat ini semua izin edar ini bisa dicek secara online. Jadi ketika kalian belum punya, maka kalian ini wajib memilikinya segera teman-teman. Agar apa? Agar bisnis kalian ini aman dan juga kalian tenang dalam melakukan perbisnisan ini teman-teman. Nah sebagai gambaran teman-teman, ini adalah bagaimana nanti kalian mendapatkan nomor izin edar PKRT itu Kemenkes RI PKD teman-teman. Ini adalah salah satu contoh sertifikat PKRT yang sudah kami proses teman-teman. Nanti kalian bisa cek juga ya di link deskripsi video, atau kalian cek juga di profile YouTube kami, ada company profile kami. Silahkan kalian cek di situ, ada bermacam-macam contoh-contoh sertifikat PKRT yang sudah kami proses teman-teman. Jadi kami cantumkan sedikit dan kami tutupi untuk klien kami karena ini merupakan rahasia teman-teman. Tapi setidaknya kalian bisa tahu bahwa kalian nanti ketika sudah didaftarkan izin edar PKRT, kalian akan mendapatkan sertifikat seperti ini, yaitu nomor Kemenkes RI PKD yang dicantumkan di dalam label kemasan kalian. Jadi kalian sudah berhak untuk melakukan izin edar seluruh Indonesia teman-teman. Baik sahabat, itu tadi adalah beberapa legalitas yang sudah kami jelaskan. Dan saat ini kami teman-teman menyediakan solusi legalitas. Jadi buat kalian dan teman-teman yang sudah punya produk tadi pembersih toilet dan pembersih lantai, dan kalian masih bingung nih bagaimana Min cara melengkapinya, karena kami nggak tahu, kami jauh dari kota, tapi kami sudah berjalan produknya dan kami ingin mendapatkan izin edar produk. Kami memiliki legalitas solusi teman-teman, yaitu kami adalah RHC Konsultan UMKM. Jadi kami mempunyai visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang memberikan promo spesial untuk membantu UMKM naik level menghadapi tahun 2024 ini teman-teman, dimana kami saat ini juga memiliki beberapa paket, yaitu ada paket NIB, NPWP, paten merek, PT Perorangan, company profile, barcode, dan sertifikat PKRT teman-teman, dimana kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan Kemenkop. Standar layanan kami full online seluruh Indonesia teman-teman, gak usah khawatir. Jadi full online, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai proses hitungan jam teman-teman. Legalitas usaha lengkap, ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Dan kalian bisa cek juga ya di Instagram kami, kemudian kalian bisa chat nomor WA kami di sini teman-teman. Kami akan jelaskan secara detail bagaimana sih caranya untuk kalian melengkapi legalitas usaha PKRT-nya. Akan kami jelaskan secara detail dan kami akan bantu step by step teman-teman. Di sini juga nanti kami akan membantu untuk mendapatkan izin edar PKRT-nya. Kalian mendapatkan akunnya, pendampingannya, konsultasinya gratis, pengurusan, pembayaran PNBP, pemantauan pendaftaran PKRT, sampai dengan sertifikat izin edar PKRT teman-teman. Jadi nanti kalian kami bantu secara online, terima beres tanpa audit teman-teman. Dan beberapa sudah banyak yang kami bantu untuk UMKM mulai dari nol legalitasnya teman-teman, bahkan bisa mendapatkan ribuan setelah memiliki izin edar, ribuan order nih dari klien lainnya teman-teman. Jadi buat kalian segera manfaatkan promo ini teman-teman. Kami akan bantu untuk melengkapi legalitas izin edar PKRT untuk produk pembersih toilet dan lantai kalian atau produk lainnya, silakan yang masuk ke dalam kategori PKRT. Kami akan ulang teman-teman, ada tisu dan kapas, sabun cuci, pembersih, kemudian pewangi, antiseptik, perawatan bayi dan ibu. Ini adalah kategori produk izin edar PKRT yang bisa kami bantu teman-teman. Jadi buat kalian nih yang nonton video ini dan kalian punya produk, kemudian kalian belum memiliki izin edar, kalian segera lengkapi izin edarnya dan silahkan chat aja kepada kami, konsultasi gratis teman-teman. Nanti kami akan berikan step by step apa yang harus kalian lakukan dalam melengkapi izin edar PKRT ini. Kalian sudah tahu tadi manfaatnya, kemudian kalian sudah tahu risikonya. Oleh karena itu, nggak lama-lama, ambil kesempatan ini, silahkan chat kepada kami teman-teman, dan akan kami bantu secara online full seluruh Indonesia. Oke sahabat, sedikit kita akan memberikan quotes nih. Ada yang melihat hidupnya banyak masalah, tapi juga ada yang melihat hidupnya penuh solusi. Yang melihat hidupnya banyak masalah karena masalah yang ada
tidak dia urusi. Makanya jadi bertumpuk, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi stres. Nah, semua juga hidupnya pasti ketemu masalah. Bedanya, sebagian lagi orang tidak mau menikmati masalah lama-lama. Gak ada enaknya, lebih enak kalau cepat selesai. Mau jalan kemana pun ringan, mau bisnis apapun jadi enak, mau kerja apa gak ada pikiran. Bisa fokus membangun dan progresnya jadi kebut. Cari solusi kuncinya. Mau masalah kecil atau besar, kalau mindsetnya cari solusi, pasti bisa selesai. Contohnya, lelah, badan tak bertenaga, ya tidurlah lebih cepat. Stop begadang, jangan gunakan waktu istirahat untuk sesuatu yang tidak penting atau tidak perlu. Bentuk tubuh berantakan nih, wah dari dulu sampai nanti. Solusi kalau mau punya tubuh ideal, ya olahraga. Perhatikan asupan kalori yang masuk dan kurangi juga gula. Tidak punya waktu nih, atur prioritas kalian, kerjakan yang penting dan mudah diselesaikan dulu. Dan berhentilah gunakan waktu untuk membaca sosial media seharian. Tidak akan habis kalaupun dibaca semua ya teman-teman. Tidak punya uang, 3 saran. Pertama, jangan boros. Kedua, carilah pekerjaan. Ketiga, cari pekerjaan baru yang lebih layak untuk mendapatkan hasil yang lebih dengan memanfaatkan energi yang kalian miliki sahabat, baik itu waktu ataupun tenaga. Itu cara untuk mendapatkan uang. Bingung nih mulai dari mana? Buat jadi terang, tulis apa-apa saja yang harus dikerjakan. Pilih, mulailah dari yang mudah yang bisa dikerjakan dan mulailah dari sekarang. Tidak ada ilmunya nih, belajarlah. Semua juga memulai dari titik tidak tahu. Bedanya ada yang bergerak cari tahu, ada yang mendiamkan ketidaktahuannya. Cara cari tahu gampang. Bertanya, baca buku, ikut training, browsing, cari di YouTube nih. Kalau dicari pasti akan ketemu. Dan kami di sini Rizal Hilary sudah membagi banyak banget konten-konten kami yang berkaitan dengan bagaimana ilmu bisnis ini teman-teman. Jadi kalian silakan tonton video di channel kami ini. Cara melihat masalah dan solusi harus selalu seperti melihat gembok dan kunci. Setiap gembok itu punya kunci dan semua masalah itu pasti ada solusinya. Jangan abai dan pasrah karena mendiamkan masalah adalah masalah. Tidak cari solusi adalah masalah. Tidak tahu masalah juga adalah masalah. Yang namanya masalah ada untuk diselesaikan. Tidak mengatasi masalah yang ada hanya akan membuat masalah itu terus datang, merongrong dan jadi penghalang buat kalian. Tetapi semua tetap bergantung orangnya juga sih. Orang positif melihat solusi pada semua masalah, orang negatif melihat masalah pada semua solusi. Yang negatif begini di apotek nggak ada obatnya. Jadi kalian silakan pilih mau jadi orang yang positif atau jadi orang yang negatif sahabat. Baik sahabat, kita akan masuk ke kesimpulan legalitas yang harus dilengkapi untuk bisnis produk pembersih lantai, pembersih toilet, pembersih porselen. Yang pertama adalah kode KBLI sesuai produk, NIB, NPWP, sertifikat plat merah kaki, PT Perorangan, izin edar PKRT. Ini sudah kami simpulkan semua dan kalian silakan konsultasi kepada kami di nomor WA atau cek link deskripsi video di YouTube kami atau di profil video kami atau di IG kami. Silakan teman untuk melihat portofolio dan juga kami juga sudah membuat ebook panduan bisnisnya teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja video yang sudah kami buat di video kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan untuk kalian, memberikan manfaat, dan silahkan dibagikan, di-share kepada grup-grup atau teman-teman kalian yang memiliki bisnis-bisnis lainnya teman-teman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu menonton kalian. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa mau di-subscribe, like, serta di-share agar video-video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lain. Oleh karena itu teman-teman, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian ya. Bye bye.